Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Saikti dengan NPM 2140301018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iman. Iman adalah kepercayaan, keyakinan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Iman seseorang dapat bertambah jika senantiasa bersikap taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun berkurang karena melakukan perbuatan maksiat. Untuk memperkuat sebuah iman dalam diri seseorang, maka pengertian iman tersebut harus diwujudkan dalam rukun iman. Berikut adalah 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman pada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang terakhir, yang keenam, iman pada qada dan qadar, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Contoh iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Karena itu Islam mengajarkan setiap manusia untuk saling memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan Allah sudah menyiapkan segudang pahala untuk orang tersebut. Selain itu, suka memaafkan merupakan salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu memaafkan orang yang membenci dan menyakiti perasaannya. Berikut adalah ayat Al-Quran bermakna memaafkan yang bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Surah Al-Jathiyah ayat 14. Pada ayat ini mengajarkan dan mendidik kaum muslimin agar dapat berlapang dada, suka memaafkan, dan berjiwa besar dalam menghadapi segala sesuatu di hidupnya. Sebabnya ialah karena Allah yang akan memberikan pembalasan yang sampai kepada mereka yang sesuai dengan perbuatannya. Artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut hari-hari Allah, karena Dia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Keutamaan memaafkan seseorang. Yang pertama, itu dicintai Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada pedagang yang biasa memberi kredit kepada orang. Jika dia menemukan salah satu pelanggannya itu berada dalam sarana yang diluruskan, dia akan berkata pada asistennya, maafkan mereka hutang mereka, mungkin Allah akan mengampuni kami. Allah mengampuni dia. Hadis riwayat Bukhari atau Muslim. Ketika seseorang itu memiliki sifat pemaaf sehingga dapat memaafkan orang lain dengan ikhlas, maka Allah akan mencintai dan mengasihi orang tersebut. Yang kedua, mendapatkan pengampunan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kasihanilah mereka yang ada di bumi dan ada yang di surga, akan mengampuni kamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan memaafkan orang lain, seorang muslim akan mendapatkan pengampunan dari Allah, karena Allah jauh lebih besar dan lebih bermurah hati daripada umatnya. Dan yang ketiga, yaitu batin terasa tenang. Ketika seseorang itu memendam dendam, bahkan hingga bertahun-tahun karena belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka seseorang itu hanya akan selalu gelisah karena dipenuhi dengan dendam. Maka dari itu, dengan memaafkan kesalahan orang lain dapat membuat batin menjadi lebih tenang. Yang keempat, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Seorang muslim yang pemaaf tidak menyimpan dendam apapun terhadap setiap muslim atau siapapun atas karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, maka ditinggikanlah derajatnya oleh Allah. Yang kelima, mengharap ridho Allah. Seseorang yang muslim yang dapat memaafkan orang lain bisa jadi karena seseorang itu lebih mengharap ridho Allah dan memaafkan orang lain yang telah menyakitinya. Mereka sadar bahwa menyimpan dendam akan membuat dosa. Hal ini termasuk dalam Al-Quran surah Al-Asyirah ayat 37 yang berbunyi, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Yang keenam, yaitu menunjukkan kualitas diri. Kualitas diri seseorang muslim yang pemaaf pasti akan lebih baik daripada orang yang suka memendam dendam.
iri dengki kepada orang lainnya. Yang ketujuh, menambah kemuliaannya di hadapan Allah. Ketika seseorang memaafkan dan mengalah, maka secara lahir menunjukkan bahwa orang tersebut adalah lemah dan tidak memiliki kekuatan. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa barang siapa yang memaafkan atau mengalah, maka Allah akan tambah kemuliaannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Yang keempat, membuat pikiran dan tubuh lebih sehat. Ketidakmampuan seseorang untuk memaafkan dapat mempengaruhi secara spiritual dan psikologis. Selanjutnya, hal tersebut memiliki efek buruk pada kesehatan seseorang yang menyimpan dendam. Satu studi menunjukkan bahwa orang yang berfokus pada dendam pribadi telah meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung serta ketegangan otot dan perasaan yang semakin kurang terkendali. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.